Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun masih aja nih kita belajar dari rumah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ tumbuhan dan jaringan pada tumbuhan. Seharusnya teman-teman sudah paham organ apa saja yang ada pada tumbuhan beserta fungsinya dan jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan beserta juga dengan fungsinya. Di pertemuan sekarang kita akan belajar tentang struktur akar, struktur batang, dan struktur dari daun. Kita akan belajar jaringan apa saja yang menyusun akar, batang, dan daun. Di pertemuan akhir nanti atau di akhir pertemuan nanti akan ada post-testnya. Jadi teman-teman harus standby terus sampai akhir pertemuan ya. Pertama, kita akan belajar tentang struktur akar. Jika akar kita potong memanjang, maka tampilannya akan seperti pada gambar. Nah, kita akan bahas tiap bagiannya satu persatu. Kita mulai dari bagian yang paling bawah, yaitu tudung akar. Tudung akar merupakan jaringan epidermis. Selnya tersusun bertumpuk berlapis-lapis. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi akar ketika menembus tanah sehingga akar tidak rusak. Di atas tudung akar ada zona pembelahan. Di zona ini sel-selnya aktif membelah. Di zona ini juga terdapat jaringan meristem. Masih ingat dong ya, kalau jaringan meristem adalah jaringan yang selnya aktif membelah. Di bagian atasnya lagi ada zona pemanjangan. Di sini sel-sel mulai memanjang atau membesar. Di bagian yang paling atasnya lagi ada zona diferensiasi. Di sini sel-sel mulai dewasa, mulai berterspesialisasi, mulai berubah bentuk sesuai dengan kebutuhan yang tumbuhan butuhkan. Setelah membahas akar dari bawah ke atas, sekarang kita akan bahas akar dari luar ke dalam. Masih dengan gambar yang sama ya. Bagian yang paling luar ini tersusun dari jaringan epidermis, di mana sel-selnya tersusun rapat dan tipis. Beberapa sel epidermisnya termodifikasi menjadi rambut akar. Tahu nggak nih, apa tujuannya sel-sel epidermis itu tipis-tipis? Tujuannya adalah untuk memudahkan air dan zat hara masuk ke dalam akar. Sedangkan kalau rambut akar tujuannya adalah untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara, sehingga air dan zat hara yang diserap oleh akar semakin banyak dengan adanya si rambut akar ini. Di sebelah dalam epidermis ada korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang sel-selnya tipis dan memiliki rongga yang besar antar selnya. Nah, pada beberapa tumbuhan seperti singkong dan wortel, parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Di sebelah dalamnya lagi, bagian pusatnya, bagian tengahnya ada silinder pusat. Silinder pusat berisi jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kita masih akan belajar tentang struktur akar, tapi sekarang kita belajar dari potongan melintangnya. Bagian terluarnya adalah jaringan epidermis, di sebelah dalamnya ada korteks, dan di bagian pusat tengahnya ada silinder pusat. Kalau diperhatikan lebih detail, antara korteks dengan silinder pusat ini ternyata ada pemisahnya. Pemisahnya ini disebut dengan endodermis. Endodermis merupakan selapis sel yang berfungsi untuk memisahkan korteks dengan silinder pusat. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan antara akar monokotil dengan akar dikotil. Apakah perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya nampak pada silinder pusatnya, atau lebih tepatnya pada jaringan pengangkutnya. Pada jaringan pengangkut akar monokotil, xilem dan floemnya tersusun bersebelahan sehingga berbentuk melingkar. Sedangkan pada akar dikotil, xilemnya terpusat di tengah membentuk menyerupai huruf X dengan floem yang ada di sekelilingnya.